Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UGN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ridwan Priyastama. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Saya mengajar di SMP Negeri 5 Putusibau, Kecamatan Putusibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Pada hari ini, Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UGN di kelas 9B SMPN 5 Putusibau dengan materi keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu penguji untuk perbaikan pada pembelajaran selanjutnya, agar kita dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri semua. Semuanya selamat pagi. NKRI. Pancasila. 9B. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kabarnya? Siap ini belajar hari ini? Siap, Pak. Yang untuk mengawal pembelajaran kita berdoa dipimpin oleh Bapak. Sebelahnya. Sana ke depan. Belajar mana kita berdoa, dan kita masing-masing berdoa dimulai. Silakan kembali ke tempat. Sebelum kalian pelajari itu, kalian melakukan Pak Guru akan mengecek dari kalian dan kerapian kalian. Semuanya yang dipanggil silakan seperti biasa berdiri. Cek kerapian, cek kelengkapan pakaian, kemudian cek kanan kiri ada apa. Mana dasarnya? Satu Agustia semuanya. Ya, sampai dah. Kita sampainya. Alexis Ahil. Angelika Aprilian. Arif Sutiawan. Edina Priyo. Gimana Bulau?
Angelina. Mana Angelina? Lomba bernyanyi di gereja. Danaya, Dana. Hengki Christian. Ini Pak. Nah, itu bukan. John Kalita. John Kama. Silakan periksa kanan kiri mah bisa apa enggak? Oke, tepuk tangan untuk kelas 9B. Menambah semangat kita dalam belajar ini. Silakan semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu apa? Dari Sabang sampai Merauke ya. Ada yang mau duduk di depan? Talita duduk di depan. Airku Indonesia dari Sabang sampai Merauke bernada pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menunjuk tanah air, tanah airku Indonesia. Kita hari ini akan mempelajari tentang apa? Berat, gambar. Kita masuk ke materi terlebih dahulu. Pak sudah mengingatkan materi yang telah kita pelajari di akhir semester 1 kemarin. Materi apa? Baca yang keras apa? Kedaulatan Negara Republik Indonesia. Tentang kedaulatan ya. Masih ingat kemarin ada berapa teori tentang kedaulatan? Siapa tadi yang jelaskan ya? Coba sebutkan apa aja? Nanti sebutkan. Kedaulatan rakyat, teori kedaulatan hukum. Nah, jadi ada 4 teori kemarin, ada teori kedaulatan Tuhan. Nah, kemudian kita teori kedaulatan Raja, dan kemudian satu lagi teori kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Nah, kira-kira Indonesia menganut teori yang mana? Hukum. Kombinasi ya, kombinasi antara kedaulatan rakyat dengan kedaulatan hukum. Masih ingat semua ya? Oke, terima kasih ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita bisa menganalisis tentang keanekaragaman suku dan budaya di Indonesia. Nah, kemudian strategi pembelajaran kita hari ini. Strategi pembelajaran kita hari ini kita akan memakai strategi namanya strategi pendekatan saintifik. Kemudian modelnya adalah model apa? Untuk problem based learning. Kemudian metodenya menggunakan metode tanya jawab dan diskusi. Media yang digunakan kayak APD, PowerPoint, dan video. Ya. Itu adalah tadi adalah strategi yang digunakan dalam belajar hari ini. Kemudian manfaat pembelajaran. Nah, yang pertama
adalah memperkuatkan yang kedua agar kita mampu mempunyai rasa toleransi terhadap keberagaman yang ada di Indonesia ya. Kalau kita berbeda-beda suku, kita tetap menghargai perbedaan itu. Misalnya kalian dari budaya tetap menghargai perbedaan dari orang-orang Melayu, orang-orang Jawa. Misalnya kalian berbeda agama, ada yang agama Katolik harus tetap menghargai yang agama lain, yang itu. Jika kalian merayakan Natal yang agama Islam misalnya, yang agama yang lain harus tetap menghormati, memberi kesempatan kepada yang mau merayakan Natal. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Beda-beda tetapi itu kan pelajaran SD. Nah, hari ini kita akan pelajari itu. Nah, ada di sini yang dari suku Dayak. Tunjuk jari. Berapa orang? Ada mayoritas ya berarti? Kebanyakan suku Dayak. Ada yang dari suku Melayu. Kamu dari apa Melayu? Melayu. Dua. Ada yang dari Jawa. Ya, suku lain ada. Selain Jawa, Melayu sama Dayak ada lagi. Kalau kamu bagian dari Dayak kan, ya kan? Nah, kalau Dayak ada berapa ya? Berapa? Beratus-ratus suku ya. Kalau Dayak Kantuk sama Dayak Iban bahasanya sama nggak? Vanessa Valentina Dayak apa? Kantuk. Asik Dayak apa? Dayak Taman sama Dayak Kantuk bahasanya sama. Kamu nggak tahu kalau kita ngomong bahasa Dayak tahu nggak? Karena di Indonesia ini banyak sekali suku bangsa ya, di Kalimantan aja ada banyak sekali suku bangsa, ada Dayak, ada Melayu, suku Dayak aja, suku-sukunya ada berbagai dari kita akan pelajari. Siap ya? Siap belajar hari ini? Hari ini kita akan keliling Indonesia mempelajari keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, ini ada beberapa gambar. Ini menceritakan tentang atau menggambarkan tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Ada berbagai macam suku dengan budayanya masing-masing. Nah, itu ada yang pakai tameng itu dari mana tuh? Saya Papua. Itu yang baru joget orang mana? Masuk suku mana? Dari Bali. Yang tengah yang pasang dari mana? Jawa kira-kira. Jadi ada bermacam-macam suku ya. Oke, sudah siap ya. Kita akan segera memasuki materi pembelajaran kita. Sudah akan memutarkan video pembelajaran. Silahkan kalian lihat, kemudian catat hal-hal yang penting. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan. Siap ya. Lalu
Persatuan berarti bersatunya bermacam-macam kebudayaan menjadi satu yang utuh dan serasi. Persatuan memiliki makna dinamis dari yang perbedaan beda, namun terikat menjadi satu. Istilah ini secara nyata pada sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Persatuan identik dengan kesatuan, dan juga bermakna terikat. Terikatnya yang berbeda-beda dalam ikatan menjadi satu, namun lebih bersifat statis. Persatuan secara nyata dapat dilihat pada Omnibus Nomor 45 Pasal 1 Ayat 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk tertinggi. Dengan demikian, makna kesatuan dan kesatuan dalam kebangsaan Indonesia adalah adanya rasa persatuan sebagai suatu bangsa dari seluruh rakyat yang menjadi budaya Indonesia, meskipun berbeda suku, agama, ras, dan golongan. Landasan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Landasan ideal sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur dan ideal sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan persatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dengan berkorban, mengembangkan rasa cinta pada anak dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan dan bertanah air Indonesia, memelihara kesatuan dunia dan meningkatkan kesatuan Indonesia atas Indonesia menjadi Islam. Landasan konstitusional menjadi salah satunya. Yang pertama, penggunaan artinya tempat. Kedua, pasal 1 ayat 1. Kalian semua telah menyaksikan tadi video pembelajaran ya. Oke, kira-kira apa yang dapat kalian ambil dari materi tadi? Makna apa? Makna persatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi kalau di Indonesia ini ada berbagai macam suku bangsa dan budaya. Nah, kewajiban kalian adalah apa terhadap perbedaan itu? Menghargai perbedaan. Jangan apa? Jangan memaksakan dan memaksakan kehendak atau terhadap perbedaan lain atau terhadap kemauan kita sendiri. Jangan memaksakan kehendak ya. Harus menghargai perbedaan yang ada. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah jelas semua ya? Jelas semua? Oke. Kita akan memasuki bagian diskusi ya. Sudah bagi kelompok semua ya ini ya? Ada berapa kelompok? 4 atau 5? 4. 1, 2, 3, 4 ya? 4 kelompok ya. Oke, silakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Pak Guru akan membagikan LKPD yang kalian sediakan. Siap ya? Oke, akan membagikan LKPD. Nomor 1 mana? Ini ya, nomor 1. Bang, kelompok 2. Di sini nama kelompoknya. Kelompok 2 mana? Di sini nama kelompoknya. Nomor 3 mana? Nomor 3. Nih. Nomor 4. Nih. Di sini nama kelompoknya. Dan Bapak semua ya, KPD-nya ya. Dan ajarnya. Nah kalau
sudah, silakan dicermati LKPD yang kalian dapatkan. Di situ ada petunjuknya, yaitu silakan diisi, silakan dijawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD dengan cara berdiskusi dengan sesama teman kelompoknya. Ada 4 pertanyaan, silakan dijawab. 4 pertanyaannya terkait tadi materi yang telah disampaikan dalam video pembelajaran. Kalian jawab. Kalau tidak ada, kalau tidak ketemu dalam diskusi, silakan cari di bahan ajar yang Pak Guru bagikan. Ya, silakan dikerjakan, waktunya 30 menit. Semuanya silakan aktif dalam diskusi karena Pak Guru akan menilai keaktifan kalian. Sambil pilih, sambil menilai keaktifan kalian dalam berdiskusi. Dia diskusi jangan kayak tidur.
Dan semua ya. Belum? Dan semua ya. Kelompok 4 selesai. Kelompok 3 udah. Kelompok 2. Oke, kalau udah kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan dimulai dari kelompok satu. Silakan nanti kelompok lain ada yang menanggapi dan memberikan pertanyaan. Siapa yang maju? Oke, tangan Hengki Tristan dari kelompok satu. Kami terdiri dari Yemima, Arifin, Asep, Amalia, Yeni, dan saya. Satu, jelaskan arti pentingnya persatuan dalam keberagaman. Kelompok satu bacakan pertanyaan dan jawaban 1 dan 2. Jelaskan arti pentingnya persatuan dalam keberagaman di Indonesia. Menurut kelompok kami, persatuan dalam keberagaman sangat penting karena dengan adanya persatuan kita akan merasa berhasil penanggungan sebagai rakyat Indonesia, sehingga Indonesia akan menjadi negara yang kuat, maju, aman dan nyaman. Nomor 2. Menurutmu, apakah keberagaman Indonesia berdampak positif atau negatif bagi negara? Menurut kelompok kami, keberagaman ada dampak positif dan ada dampak negatif. Tetapi lebih banyak positifnya karena keberagaman menjadi salah satu identitas bangsa Indonesia yang membedakan dari bangsa lain di dunia. Keberagaman menjadikan integrasi dalam masyarakat berjalan di langit. Keberagaman menjadikan hidup sebuah bangsa jauh lebih berwarna apabila dibarengi dengan toleransi dan saling menghargai perbedaan yang ada. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Ada? Aman? Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk Putri kelompok 4. Silakan Putri. Silakan bacakan yang keras. Anggota kelompok 4 Putri, Yulia, Aulia, Cynthia, Jordan, Benkama, Gio, Min. 3 dan 4 ya. Menurut kelompok kami, faktor-faktor penyebab adanya keragaman di Indonesia adalah letak strategis wilayah Indonesia yang berada pada jalur perdagangan di dunia, kondisi negara yang berbentuk kepulauan, perbedaan kondisi alam, penerimaan masyarakat terhadap perubahan, serta keadaan transportasi dan komunikasi. Menurut kelompok kami, penyebab terjadi konflik cara di Indonesia adalah adanya kecemburuan sosial, kurangnya menghargai perbedaan yang ada, menganggap suku dan golongannya adalah yang paling sempurna, kurangnya toleransi dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Jangan dulu, siapa tahu ada pertanyaan. Itu tadi presentasi dari kelompok 4, silakan ada yang mau bertanya. Ada Pak. Ada, silakan kelompok 3, silakan kelompok 3 mempertanyakan. Saya dari Maki, dari kelompok 3 ingin menanyakan menurut kelompok 4 apa penyebab sering terjadinya konflik antar teman sekolah dan bagaimana cara mengatasinya. Silakan
Silakan kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3 berdiri. Nah, biar kelihatan tinggi. Menurut jawaban kami, empat. Menurut saya penyebab berantem dengan kawan sendiri adalah adanya hubungan yang tidak sehat. Ya? Gimana kelompok 3 udah kuat dengan jawaban dari kelompok 4? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada. Oke. Terima kasih kelompok 4 yang sudah memberikan hasil sempurna. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, kalian semua tadi telah berdiskusi mengenai apa? Apa yang kalian diskusikan tadi? Tentang apa? Tentang keberagaman di Indonesia. Nah, tentang keberagaman di Indonesia ya. Nah, kira-kira dari hasil diskusi yang telah kalian lakukan, kesimpulan apa yang dapat kalian ambil? Apa kira-kira? Vanessa apa, Vanessa? Menurut kamu apa yang bisa kamu ambil kesimpulan? Semuanya apa? Tidak apa itu? Yang lain, dibantu yang lain. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita harus menghargai sama manusia dan bangsa yang berbeda, agama yang berbeda, bahasa yang berbeda. Intinya adalah kita harus menghargai sesama, walaupun orang itu atau suku itu beda dengan kita ya. Nah, dari pembelajaran hari ini kira-kira manfaat apa yang bisa kalian ambil? Manfaatnya apa? Saling menghargai. Nah, kita bisa jadi saling lebih menghargai sama manusia, menghargai apa? Orang dari suku lain, orang yang berbeda agama dengan kita. Sudah jelas semua ya pelajaran nanti ya? Untuk minggu depan kita akan mempelajari masih mengenai tentang keragaman budaya di Indonesia ya. Habis bulan. Lagi libur ya di bulan ini. Oke, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Minggu depan siap ketemu lagi setelah liburan. Sebelum kalian sebelum aku mengakhiri pembelajaran kita, sebelum kita evaluasi dulu ya. Silakan siapkan lembar kertas. Siapkan lembar kertas. Nanti ada pertanyaan yang harus dijawab. Boleh disobek, boleh disobek. Nanti tuliskan di depan. Sudah siap? Kalau sudah silakan dilihat di depan. Nomor 1 silakan dijawab. Tulis hurufnya ada A, B, C atau D. Baca kemudian jawab. Nah, kalau udah, mari kita tutup pembelajaran kita ini. Berdoa bersama. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih.